membangun negara bangsa berjiwa Pancasila. Bapak Ibu, kegiatan P5 yang kita angkat tahun ini itu juga harus nantinya tertuang di KUSP, kurikulum operasional satuan P5. Islam Nabi keiring mendidik insan Islami cendekia sejati, cinta Ibu Pertiwi. Majulah, majulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita mulai ke pelajaran ke materi yang sampai dibuka, kita supaya semangat, kebut semangat. Anak-anak, anak-anak kalau dari rumah pergi ke sekolah, pasti melihat pemandangan, melihat pinggir jalan. Ada pemandangan yang tidak sedap, apa yang sampai lihat? Sampah. Ya. Hari ini materi kita membahas tentang plastik, terutama dari sampah plastik. Nah, ini hanya secara umum saja, secara singkatnya saja. Untuk lebih mendalami sejarah ini, mari kita simak video. Kenapa sampah plastik berbahaya? Siapa yang tidak pernah plastik? Hampir semua barang yang dijual dalam kehidupan sehari-hari terbuat dari plastik, seperti kemasan makanan, botol minuman, kantong belanja, mainan, peralatan rumah tangga, elektronik sampai kendaraan. Lengkap ya? Bahan plastik memang bahan yang cocok dibuat bermacam barang karena ekonomis alias murah. Setelah menyimak tadi, apa dampaknya? Dampak negatifnya atau bahaya dari plastik? Iya, mengandung racun, bisa menyebabkan apa? Kanker. Kanker apa tadi? Pinter ya. Nah, setelah anak-anak menyimak ini nanti akan ada tugas ya. Pertemuan hari ini adalah masih membahas tentang plastik ya. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang sejarahnya plastik. Nah, di pertemuan hari ini kita lanjutkan dengan kode identifikasi plastik, sifat-sifat plastik, dan contoh kegunaan dalam sehari-hari. Ini kita masih membahas tentang sampah. Nah, pertemuan 1 sudah, pertemuan 2 sudah disampaikan materi sebelumnya ya. Kita lanjutkan dampak dari sampah bagi perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab ternyata bisa merusak lingkungan, apalagi kalau itu terjadi di perairan, bisa merusak populasi air, terutama makhluk hidup yang berada di dalam air. Anak-anak, pembelajaran hari ini sebelum ke materi saya sampaikan bahwa tujuan hari ini, tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak memahami keuntungan dan kerugian dalam menggunakan barang-barang yang berbahan plastik. Ya, sejak kemarin kita membahas tentang bahan plastik. Ya, nah di sini Bu Ya sudah menyiapkan peralatan yang terbuat dari apa? Plastik. Ya, ini apa namanya? Ember atau baskom. Ini mangkok. Ini gelas. Ini gelas. Ini sudah selesai anak kerjakan tugasnya? Ada berapa pertanyaan? 2, yaitu keuntungan plastik dan kerugian plastik. Ya, saya akan menunjuk satu kelompok
ya. Nah, sebelumnya itu di pertemuan pertama sudah dijelaskan Bu Ia tentang sejarah ditemukannya plastik. Nah, untuk kegiatan berikutnya, anak-anak silakan membuat poster. Ini adalah anak-anak akan menyaksikan video, yaitu tentang benda-benda yang terbuat dari plastik. Ada video lagi yang kedua, yaitu tentang proses pembuatan plastik dari bahan utama sampai menjadi barang jadi, mulai dari awal sampai akhir. Selanjutnya kita saksikan video yang kedua ya. Itu adalah proses pembuatan plastik, bahwa bahan plastik berasal dari polimer. Tahapan-tahapannya yaitu pembuatan polimer, yang kedua yaitu pencampuran, ya pencampuran polimer itu tadi. Ya, anak-anak silakan fokus ke depan, perhatikan ini adalah proses pembuatan plastik, diagram alur, diagram alirnya. Ke siklon, ketiga ke exchanger, 4 separator, ke kompresor, kemudian melalui injection nozzle, selesai. Finishing itu sudah selesai. Nah, dalam kegiatan hari ini, sebelum nanti kita saksikan sebuah video, diterangkan dulu ya tentang apa itu lingkungan sekitar. Sampai sudah pernah mendengar lingkungan, ya? Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Namanya lingkungan sekitar, segala sesuatu yang ada itu. Saksikan video di depan. Pejuang sampah sekitar biasanya akan mengambil sampah dari rumahmu setiap pagi dan mengumpulkannya di tempat pengumpulan sekitar. Lalu, truk sampah akan mengambilnya dari tempat pengumpulan. Akhirnya, semua truk sampah dari Jakarta. Tugas anak-anak di rumah adalah di lingkungan sekitar sampean pasti ada sampah, pasti itu ya. Nah, sampai cermati, sampai yang tanya bagaimana masyarakat sekitar itu dalam menanggulangi sampah, cara mengolah sampah. Nah, nanti tugasnya dicatat, kemudian kita bahas di pertemuan berikutnya. Halo teman-teman, marilah kita hidup sehat dengan mengolah sampah sebelum dibuang ke tempat sampah. Senantiasa menjaga kebersihan lingkungan di sekolah dan di rumah. Mengolah sampah dengan cara mendaur ulang, terutama sampah plastik. Tentunya kita bisa membuat bunga dari sampah plastik, membuat tempat pensil dan dari botol bekas minuman, membuat pot bunga dari gelas minuman, membuat kantong uang dari kresek, dan masih banyak lagi yang lainnya loh teman-teman. Ayo kita hidup sehat dengan cara mengurangi konsumsi plastik. Terima kasih. Dadah.
Viva sebelum atau sesudah? Dari apa ini? Kresek ya? Kresek. Membuat dari bahan sampah plastik digunakan untuk bahan baru, barang baru, entah berupa tas, entah berupa yang lain. Selain dari yang video ini boleh, yang penting bahannya dari plastik. Kita bisa memanfaatkan benda dari limbah plastik untuk didaur ulang supaya apa? Bukan baku, supaya apa? Kita iya betul, mengurangi sampah plastik karena sampah plastik itu sulit terurai. Jadi dipilah kalau mendaur ulang sampah plastik itu bisa menjaga lingkungan alam karena anadofatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Makanya kalau sampah yang sangat banyak di sebelah jalan-jalan itu ya, kalau di rumah atau di sekolah lebih baik dimasukkan ke tempat sampah supaya bersih. Kalau bersih sebagian dari oke, selanjutnya. Ya, anak-anak kemarin sudah diberi tugas UIA, yaitu untuk mencari sampah 2R yaitu D, yang bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang. Bagaimana cara kita mengurangi sampah plastik? Nah, berikut videonya, simak baik-baik. Setelah melihat video ini ada tanya jawab, ya. Lima hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Teman-teman yang sudah melakukan untuk kami dewasa kami. Menurut data, Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Dan tahun 250 juta penduduk Indonesia menghasilkan 3,2 juta ton sampah plastik yang tidak dikelola. Sekitar 1,3 ton dari jumlah ini. Kalian simak tadi, ada 5 cara untuk mengurangi sampah plastik. Yang pertama adalah mengurangi pemakaian. Yang kedua, memilih barang yang bukan dari plastik. Yang ketiga, memanfaatkan kembali plastik tersebut. Yang keempat, menjual atau disumbangkan. Yang kelima, mencari solusi. Iya, pintar. Untuk tugas berikutnya, anak-anak masih berhubungan dengan materi yang sudah diajarkan Bu Ya tadi, yaitu kegiatan anak-anak yang dilakukan di rumah itu yang menggunakan benda plastik. Misalkan sampai kegiatan apa? Kegiatan mandi. Nah, mandi itu alat mandi yang dipakai itu apa? Gayung. Gayung berasal dari contohnya. Ya, karena pada pembelajaran hari ini anak-anak akan mengenal aksi mitigasi dan adaptasi terhadap dampak sampah plastik. Bahwa kalau kita tidak konsumsi secara bertanggung jawab, pasti mengakibatkan dampak bencana, yaitu contohnya adalah banjir. Jika kita melakukan tindakan membuang sampah sembarangan di sungai, ya, atau di laut. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan
kita